kembali lagi di podcast yang seperti podcast biasanya. Ada gitaris, Ada kacamatanya Bimaco. ada danger. Kembali lagi di Urung, saya tambahin mana? tambahin ya? Ada apa nih? Ada apa jenenge? Sepatu naik apa kuwi? Ada Air Jordan palsu. Total palsu. Ada apa nih? Masih di luar. Podcast. Biar kayak yang lainnya. Biar kayak temen-temennya. Podcast. Cangkeman bakal disyuting tadi masuk YouTube masuk. Podcast. Ladies and gentlemen, selamat menyaksikan Rumah. Hey. Fales sih. Badannya. Podcast. Biar kayak temen-temennya. Hai. Bintang tamu kali ini, Bintang Mas. bintang tamu kali ini hidupnya tuh total mengulik internet. Pernah jualan online alias online shop. Internet. Aktif membuat konten di YouTube sejak tahun 2011 ya? 2011 ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dari internet menjadi entertain. Gokil! Kita sambut Heho! Terry Astina! Itu biduan, Bang. Popang dari dangdut lancing. Halo, Mas. Halo. Duduk Mas. Telat tadi datangnya, ngotak kaos. Mas. Digarisi suwi lho. Awalnya polos sih. Oh, Aku ya awalnya polos, saya guys gelem sek bebas. Itu beda-beda ya. Polos itu. sifat. Oh, beda. Sorry. Itu motif. Mas Kerry apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dah, itu dah. Dah ya. Diganti pertanyaan. Oh, asu. Wes ate kok kene lho Mas Keri apa kabar harus dijawab. Hah? Grup ini, Pes. Apa kabar? Oh iya. Saya jalan sesuatu tipe. Kalau apa katanya? Apa kabar? Anarkut. Maksudnya anarkit toh? Cute. Anarkit. Iya. Anarkut. Anarkit kabarnya piye, Mas? Baik, cuman lagi vakum dulu. Kenapa? Karena kebetulan kan di Jogja aku lagi ada syuting Syuting film ya. bareng kalian itu toh. Aktor sebenarnya. Waduh, amin. Oh, berarti tanpa kehadiranmu band iki vakum sih. Kebetulan drummerku juga udah dari September ada series juga di Jogja. Tak kira candake sih terlalu penting banget ning band iku. Ternyata kabeh. Jebol jan kabeh lagi sih. Dan kata si Jine. Gitaris tuh tau. Nganggur. Iya. Ganteng lo gitarismu ganteng toh. Ganteng lah. Oh, lumayan pantesan. lah. Kok gitarismu nganggur atau cak, Mas? Lah kau nak callingan deh. Drummer ding sing syuting drummer ya. Syuting drummer. Sing ganteng itu. Ngerti ra lagune band dhek? Ngerti. Piye coba cacake kang gitar coba. Love gram Instag apa? Cintagram. Love gram kayak ngerti toh aku. Andani yo. Project musik terakhirmu ya Mas ya setelah solo itu. Oh, dulu Anarkit. sempet solo ya? Sempet solo. Sempet solo. Jadi dulu Bukannya Medion kemarin. Itu daerah, Bang. Oh, ngerti. Popang juga solo. enggak. Jadi dulu tuh sempat bikin R&B EDM hip hop. gitu. Oh. Produksi sendiri lah pakai Produce. Ableton kayak ya ini sendiri gitu lah. Dulu tuh kayak gitu arahnya ke Troye Sivan. Ngerti namanya terus. Ternyata ngerti. Ya. Bumerang tau. Troy. Roy ya gitu ya. Troy Sigonia. Kelamin. Rambutnya cendek. Oh iya, sorry. Terus. Ya mbien sempat terus cuman selagu sih baru kuwi wis. Oh, solonya cuma itu, Tok. Terus akhirnya bocah lagi kok katanya, akhirnya kamu bergabung atau kamu yang buat band itu sih? Anarkit. Jadi dulu awalnya pengen bikin band popang karena dulu pas SMP SMA kan emang band-band punk rockan gitu kan. Oh, band kit SMP wis ngepang tau gue? SMP ora lah, SMP cek mainin Sweet Child Man, gitu, The Massive, Soalnya festivalan. tadi kan katanya SMP pengen bikin popangan. Kok kenapa enggak Manusia Silver aja tuh? Tapi SMP kelas telu lah wes mulai ketemu kayak Green Day, Blink ngono. iya. SMA lagi ngegigs-gigsan. Tapi SMP itu udah, Coli udah ya? Wah, wes urung ya. Wes lah gitu. Aku tuh males nih. Di UKS ngocoknya mesti. Maaf. Terus kok ngomong-ngomong anarkut nih ya, ngomongin anarkut nih. Artinya apa tuh janjane anarkut itu? Apa perpaduan antara anarko dan cute atau Atau ada arti lain dari Janis sebenarnya jadi pas dulu bikin band pas gabung gitu.
bikin grup WhatsApp-nya, aku yang bikin. Terus udah aku namain, jadi mereka pas masuk tahu oh namanya ini gitu. Jadi Oh tanpa sengaja tuh? enggak, jadi tadinya tuh sebenarnya mau dibikin nama clothinganku Anarcute itu. Oh gitu. Karena udah sempat bikin clothingan kan, kayaknya bikin clothingan lagi capek lah. Kayaknya buat nama band aja gitu. Karena kan dulu kontennya kan plesetan parodi gitu Plesetan kan. dengan kamu gitu kan. Tahu. Asu persetan. Oh sorry. Persetan. Enggak ngerti loh, kita rata ada nih mau. Ini cepat-cepat gitu kalau ngomong dia. Plesetan gitu. Iya. Iya, jadi terus pas kan bandnya popang. Jadi kayak Iya. band popang. Pang tapi liriknya yang love cute gitu ya. Enggak juga. Jadi Seksi. Sorry. jadi kayak kan genrenya popang. Jadi gimana caranya biar gitu juga gitu loh. Anarcute. Penyebutannya kan enak ya? nek pang kan anarki, tapi kita nggak anarki banget kan, maksudnya kayak gituan aja aku juga nggak terlalu ngerti gitu, kayak pemerintah politik juga aku nggak nyampe sana lah gitu. Nah karena popang, popnya apa ya, cute, anarcute gitu. Kebetulan sih plesetannya masuk, udah dipakai akhirnya gitu sih. Artinya dari keplesetan ya. Tapi kalau tangan dulu buat roket-roket sih. Ya apa-apa tau aku keplok gerak ya apa-apa tau. Ya apa-apa tau. Begini. Lagu-lagu kalian tuh bercerita tentang apa sih sebetulnya? Popang sing lucu-lucuan gitu atau memang cuma namanya aja gitu? Enggak sih. Kalau kemarin tuh kita awal tahun Februari habis rilis album. Itu namanya tuh Hopeless, Hope tambah gitu. Jadi dari album itu tuh ada 2 sisi, jadi kayak ada yang sedih, ada yang happy. Jadi hopeless kan kalau dibaca Plusnya plus tambah ya? jadi kayak bisa harapan yang berlebih, bisa juga nggak ada harapan, hopeless gitu kan. Kayak gitu, jadi setengah sedih, setengah happy. Oh lagu-lagu yang anak muda aja sih, atau yang kita rasain aja sih. Anak muda tuh nge-slot sekarang. Nah itu setengah. Jadi anak muda. Benar sih. Kan aku nanya makanya. Kamu nanya, tantel matamu. Itu setengah materi, setengah sedih, setengah bahagia itu Lebih ke anyang-anyangan. itu ceritanya tetap di kehidupan asmara atau politik. Campur ya. Campur Tapi sih. persentase paling banyak di tema-tema apa sih? Nah jadi sebenarnya beda-beda sih. Kalau gitarisku itu dia senangnya bikin lagu tentang kayak perjuangan hidup gitu loh, kayak Ya kehidupan. survive ya. survive. Kalau aku lebih sukanya ke emo soalnya, jadi lagunya lagu-lagu sedih gitu. Side. Soalnya kalau denger lagu sedih tuh kayak dapet aja gitu feel-nya gitu. Nah kalau yang drummerku suka bikin lagunya yang cinta dia, maksudnya yang love gitu lah. KDRT drummer. Kan drummer suka lagu-lagu cintaan relate ya. Ngedrum, nang omah nurut bojone. Nah, itu KDRT ribone. Tapi kalau SM. Anarki itu udah berapa single Mas? Berarti album 1 itu ya? Album 1 kemarin Februari. Sebelum album itu udah pernah Ngeluarin rilis single-single gitu. Iya, ngeluarin single. Masih single tapi. Aku dong. Wis pacaran aku. Wis pacaran. Alhamdulillah. Cah ben pacaran. Ngaku. Wah, Rockstar opo? Aku ora bakat dadi rockstar kowe. Kaben kok pacaran Yes. ngakoni. ngeband. YouTuber follower 3 juta, pacaran ngakoni. Lah lele. Kacamata aku jelek. Kamu notak. Ditonton soalnya kan. Ditonton iki mesti. Oh iya, Mbak tapi Bocah bagus ini. sih, setia. Jarang ada cowok Oh kayak gitu. ditonton soalnya kalau nggak ditonton beda jawabannya. Oh gitu. Bodoh lah. Oh, bodoh. Tak coba deh. Masuk lagi sadar. Bodoh lah. Tapi sebenarnya anarki itu cuma selingan, cuma iseng-iseng apa diseriusin karena Popang Mik, orang dangdut kok selingan bareng. Sorry. Jadi Kami Bimayu kemana? Monggo lo tunjuk lo. Mas belum loh Mas. Harus sambil ngemil boleh ya. Iya ya. Ini dah. Enggak mau. nah ini diunjuk dong. Iya. Oh, Udah lucu ya. Sorry. Oh, plesetan. Boleh. Plesetan ngimbangi yang- Siti, plesetan lo. pakai stitar dulu, plesetan. Yuk. PlayStation Mas. Oh, iya, sorry. PlayStation dengan kamu. Ya wis mau kuwi padha. Ya kan itu kata-kata le mau. Iki saiki PlayStation. Yo. Jadi waktu itu tuh kayak kan konten-konten gitu jenuh juga tuh Mas. Maksudnya ada yang kalau kita lakuin terus kan jenuh, terus kayak kayak pengen ngelakuin yang happy gitu. Lebih ke situ sih, jadi si Anarki tuh projectnya tuh sebenarnya emang project ngebahagiain diri sendiri dulu sih sama anak-anak. Maksudnya anak-anak Hiburan pun ya. Buat hiburan karena jenuh dengan aktivitas yang udah-udah gitu ya. gitarisku tuh ada pekerjaan sendiri, drummerku juga ada, aku juga ada. Ketemunya di situ tuh gitu ya. Kalau syukur-syukur bisa jadi
investasi waktu yang bagus gitu ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak at least kita juga happy gitu. Tapi setelah akhirnya responnya bagus, akhirnya diseriusin. Gitu. Atau memang sekarang masih santai wae, wis mlaku wae ngono. Kayak gitu Target sih. flow aja gitu. Nggak ngejar itu ya. Target tenar, atau apa. gitu nggak ngejar ya. Wis terkenal bro doan. Tetap sih maksudnya enggak Berarti Anarcute-nya, bukan kalau personal brandingnya dia udah pada terkenal tapi bandnya. tetap sih kalau misalnya itu mah nggak munafik lah pengennya kan Pengen kita ya. bikin lagu ya orang dengerin, orang bisa nyanyi bareng gitu kan. Dapat respon yang baik ya. Cuman maksudnya tetap sambil jaga yang emang kita hidup dari situ. Misalnya aku hidupnya dari ya konten, clothing, ya aku juga harus fokus di situ kan. Iya. Jangan sampai ngeband manggung tok. Terblong. Tapi Iyo. Ya, Malah kan duit-duit. pacarmu pusing, nanti date yuk hilang. Di pacar. Tepuk tangan dulu buat Dead Vomit ya. Ya. Betul benar ya. Layar apa foto mengapresiasi. Flashback dulu ya. Sebelum kamu jadi YouTuber kan dulu kowe iki terkenal yang apa ya? Edik banget sama internet, anak roman ya. gitulah. Sampai jalan online shop gitu. Kui urung rampung lemon sama setengah kontol. Cukup lama gitu. Terus gimana tuh awalnya kowe akhirnya ketertarikannya dengan internet itu awalnya piye to? Apa memang sering nyepet karo ngocok atau ya manusiawi, cowok biasa. Jebol-jebol VPN apa? Atau awalnya memang Admin judi slot. atau memang latihan keyboard berawal dari keyboard PC. Jaringan kelemasan ya bisa dong. Awalnya mbiyen iki sih ditukokne HP BlackBerry mbak mbakku. Jadi mbiyen rodok susah lah kehidupannya toh. Terus mbakku enek siji sing wis kerja. Liyane cek kuliah atau sekolah gitu kan. Terus dia waktu itu gajian beliin HP BlackBerry. Terus kebetulan yang mbakku yang nomor 2 itu dia kuliah sambil jualan online. Nah jadi pas punya BlackBerry juga sambil jualan online lah dari BBM Group. Jualan gitu, apa gitu. sih dulu? Dulu celana chino, dulu dari Twitter gitu. Jadi kayak Kula ning Parayangan ngono kowe. aku neng Tangerang SMA Oh nih. Tangerang malahan oke. Ya, terus waktu itu Cino tuh 120 ribuan toh. Tak cari di Twitter Cino. Di Twitter ya dulu ya? Iya, Cino 60 ribu, wah nggak ada. Cino 70 ribu, wah nggak ada. Cino akhirnya ketemunya 90 ribu. Wes badi 30.000 ya. Iya. Akhirnya golek-golek reseller kayak, dulu ento rata-rata kan 120 wes. Neng aku 100 ae. ngono. Akhirnya orang yang jualan, aku cuman nerima orderan, tak lempar lagi ke lempar orang lagi. Bandung. ngono. Tapi sak piece kan 10.000 wes lumayan toh. Terus penjualannya akeh, oke akhirnya di calling wonge wes, neng Bandung ae. ngono. Bar ujian nasional SMA langsung ke Bandung. Jadi belum tahu lulus belum enggak, benar-benar habis ujian nasional ke Bandung. Sebelumnya di Baru Bandung banget itu di mana? Apa? Sebelumnya di Bandung. Tangerang. Oh Tangerang. Tangerang. Oh iya Terus ding. akhirnya besar punya karyawan. Gara-gara online itu ya? Ya, jadi waktu itu besarnya juga karena sempat waktu itu iseng beli akun waktu itu. Akun Twitter. jual beli. Oh Twitter. Jadi dulu banyak akun ini kan kayak akun publik kalau di Instagram kan kayak dagelan, meme komik gitu-gitu. Nah, dulu Twitter kan kayak ada tweet ramalan, pepatahku gitu-gitu kan. Nah, aku beli yang kecil ternyata di lingkup itu tuh ada dunia admin yang bisa saling promo. Misalnya Mas Bim punya akun apa, tahu. Mas Bim nge-retweet ping telu, aku ping telu ngono lah. Akhirnya aku punya akun banyak, aku promosikan jualanku di situ, makin besar. Tapi Twitter sempat mati kan waktu itu. Pas Android menyerang tuh. Itu kuotanya habis pas kan. Lah, Enggak. bukan. Mati. Sempat mati tuh. Serius? Mati, Lah. Serius, lah. Instagram soalnya menyerang. Twitter sempat dia down. down. Tapi aku nggak ngikutin Instagram karena terlalu fokus sama BlackBerry. Aku dulu punya 13 HP BlackBerry, maksud tuh kontaknya penuh semua. Jadi BlackBerry ku masih akeh kontaknya tuh. Terus juga BBM waktu Buat itu, jualan semua tuh ya? BBM juga sempat ada di Android kan. Jadi pasarnya makin banyak, udahlah stay di BBM aja. Akhirnya karena aku nggak inovasi ngikutin zaman juga gitu ya, nggak Zona nyaman ya itu ya. Itu selama akhirnya kamu pakai BlackBerry apa BBM yang berapa? 13. Itu pertalite apa? masih premium waktu itu. Masih premium ya. Berarti langganan anak premium nih. Iso gabung ning Telegram. Yuk lanjut. Tahun 2016 sudah bubar. Kenapa? Why? Hot shopping. Iya Mas? Persaingan ya? Jadi karena nggak ngikutin Instagram, karena admin-admin juga udah pada pindah ke Instagram. Soalnya kan Instagram semua itu ya. Terus Instagram waktu itu E-commerce belum ya itu ya? Baru Instagram ya? belum ada Tokopedia gitu-gitu.
Udah ada cuman nggak yang Marketplace kayak belum se-universal orang tahu ya. paling dulu Facebook ya. Rekber tuh FJB itu kan. Forum FJB. jual Oh, iya, beli, Kaskus, pakai Panda Kaskus. iya. Nah, forum Gitu. Jogja beli. Jual. Ayo jual beli maksudnya Nah, kuwi. atau didol Jogja Alah Fest. wis tau kita Seneni podo kuwi. artine lho. Yes, pokoknya neng Twitter kuwi mati, akun-akun tak jual kabeh. Terus akhirnya waktu itu main Facebook Ads. Tapi Facebook Ads juga nggak lama. Akhirnya waktu itu produk apa? Sosial media apa lagi ya? Waktu itu lagi rame YouTube. Nah dulu tuh sempat punya akun YouTube kan dari 2011 tuh sempat konten-konten dari webcam gitu kan ngikutin orang-orang luar. Tapi saat itu karena belum ada AdSense, belum banyak orang ngomong di depan kamera, isinya tuh apaan sih ngomong sendiri? Ah, so ganteng lu. Ah, nggak jelas banget sih masih orang Belum zamannya itu ya, seperti itu ya. jadi Vlog dan lain-lain. udah emang nggak ada duitnya. Terus orang-orangnya begini udahlah nggak dilanjutin. Tapi pas waktu itu 2015 kok YouTube rame nih ya udah aku Kok ono duite? aku lanjutin deh kan sama aja kan maksudnya di Twitter di Facebook sama-sama mencari ini kan Twitter nyari followers, Facebook nyari likes, YouTube yang nyari juga subscriber sama, kayak iya. kan maksudnya sama angka-angka Anu, gitu. iya. Tapi awal-awal di YouTube itu buat jualan apa konten? Konten kan produknya Konten. harus video kan. Oh ya. Jadi waktu itu bikin apapun video. Waktu itu game. Wah game kurang naik. Akhirnya waktu itu sempat naik tuh mukbang. Oh ya. Belum banyak yang bikin, malah belum ada kayaknya yang waktu itu bikin mukbang. Rame banget mukbang. Tapi gak bakal kuat aku ngini gitu terus gitu. Ngental terus, Wah, Bang. iya makanya. Terus akhirnya awal konten pusing jebloknya adalah mukbang ya? Ya pertama awal satu tok. Makan ricis banyak banget gitu lah sama nasi nambah terus. Itu pun masih ada yang ngomong, masa apa ricis pakai nasi gitu-gitu nih waktu itu kan nggak pakai nasi. Jadi ya udah kayaknya nggak kuat nih makan terus. Akhirnya nyari ketemunya di parodi musik waktu itu. Parodi musik kayak melesetin gitu ya? Yes, kayak gitu. Kuwi kena nganu ra sih? Copyright ra sih? Nah, makanya sekarang terakhir tuh 2018 aku bikin konten kayak gitu. Karena ya ngeri kayak gitu sih, ngeri kasus-kasus kayak gitu sebenarnya. Ya sebetulnya ngerinya cuman masalah nggak keluar adsense-nya aja kan gitu. Kalau Enggak, kalau itu mah memang udah sering misalnya kita ngupload kalau kedetek ya udah sih aku. Maksudnya kan YouTube kan nggak cuman soal AdSense kan, maksudnya dari fame-nya, Oh ya exposure dari juga ya. subscribernya segala macem gitu kan. Kalau musik sih walaupun bukan parodi atau cover aja bisa kena juga kan, bisa manual juga gitu kenanya. Tapi aku pernah lihat kontenmu yang cover 25 suara itu. Itu nggak pakai izin, nggak pakai apa-apa, langsung gas aja ya? Nah jadi kalau selama ini aku nggak pernah izin sih jujur gitu. Karena kalau menurutku sendiri nih ya, maksudnya di YouTube kan udah ada kebijakannya segala macam kan. Itu satu. Terus kedua, kalau misalnya pun aku cover atau apa itu juga pasti aku ngasih keterangan judulnya gitu. Waktu itu sempat adalah maksudnya YouTuber yang kasus karena dia cuman nulis judul lagunya aja atau misalnya nama dia Ya, terus strip. penciptanya Maksudnya Judul nama dia, si penyanyi. kalau aku kan pasti misalnya Sumber ya, sumbernya Wahyudi ditulis ya. misalnya. misalnya Wahyudi. Wahyudi Cinta Jajar Genjang. kita jajaran genjang cover maksudnya iya. orang udah ngerti juga itu lagunya si itu gitu. Kalaupun kena ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Nggak nyari AdSense-nya banget juga gitu. Biasanya kalau lagu luar yang kita jarang kena tuh. Oh iya, lagu luar ya. Karena kalau orang Indo kan walaupun nggak kena secara auto, mungkin pas dia nyari nama dia, banyak nih views-nya, dikenain deh gitu. Secara manual tuh bisa. Iya. Dan saya nggak pernah masalah itu sih gitu. Berarti belum pernah kayak gitu ya? Sama Oh, itu enggak, kan yang alhamdulillah bikin enggak konten pernah 25 suara itu kan cukup meledak, itu nggak ada masalah apa-apa juga ya? Oh nggak ada Aman masalah ya? apa-apa. Tapi kok iso ya? Wah itu bikinnya susah itu mas. Iya boh. Jadi gitu ya? 25 suara beda-beda vokal, misalnya suara vokale Anji, Ari Lasso. Jadi waktu itu- contoh karena deh. Jadi waktu itu ngelihat konten di luar sih aku biasanya tuh ngelihat konten luar sih yang meledak-meledak apa, wah aku bikin deh versi Indonesianya kayak gitu. Nah kalau aku waktu itu bikinnya jadi satu-satu misalnya suara siapa, misalnya Ari Lasso gitu Lasso. ya. Yo tak bikin sampai jadi aku rekaman sih sampai ketoknya mirip wes lagu apa sopone lagi tak gabung pas nggak video cuma Nggak atau retake. nyanyi tok ngono. Nah Lama ya langsung nih prosesnya. ruangnya iya. Berarti emang sering comot konten dari luar negeri ya? Maksudnya ininya sih ide-idenya segala Taksi macam. agen mas, besok mas. Taksi agen. Oh kumis ya. Iya. Termasuk visioner juga ya, tahun segitu kamu udah main YouTube dianggap aneh karena bikin vlog dan ngomong sendiri. Toh, aneh. Tadi udah bilang dia. Ya juga, dianggap tapi aneh. dan komen-komennya otomatis ya kalau dari dulu
namanya kita nyoba tuh kadang tuh orang tuh sih merasa aneh dan mesti komen wong sak kalem Iya. gitu. Komen paling pedes. Nah. Awal-awal kamu merintis YouTube. Wah banyak sih waktu itu, malah sempat aku jadiin Konten juga. apa pokoknya dulu muka lu kayak kontol gitu ada. Sumpah. Mukanya Padahal kan telurnya agak kontolnya ya. Ngawur itu. ngawur tuh. Pokoknya Deg-degannya. tak rangkum, tak jadiin konten gitu. Jadiin karya ya mah, berkarya ya. Soalnya kalau Terang-terangan nih. Oh, jadi video kamu tapi ada audionya itu gitu. Apa jadi komen? aku nyari di YouTube kan bisa kita filter, misalnya nyari kontol. Wah, ada yang ngomong kontol. Wah ini bagus nih kata-katanya. Screenshot. Disambungin sama apa nih ya, yang belakangnya juga berima gitu. Aku Jadiin cari- lagu kan. Jadiin konten. Gitu. Oh, keren. Dan awalan ngene iki Tapi bar kuis ini hujat tanto malah. saya dihujat toh. Disangkanya harap ono part loro. Masih cover-cover gak sih sekarang? Enggak sih, sekarang tuh lebih konten-konten yang aku lebih suka sekarang tuh yang kayak nge-review alat musik aneh gitu. Review alat musik aneh aneh. ya, Bu. Ya atau Gitar senar setengah ngono. Ini alat musik aneh pi. Aku rada bingung. Gitarnya senarnya setengah. Dibagi loro, benernya dibagi loro. Apa mustahil ini iki kenceng. Nganti tekan kene. Kenceng. jadi kayak waktu itu sempat nge-review kayak gitar, tapi gitarnya tuh kayak di genjrengnya itu cuman disentuh gitu. Terus kita pencet di sini C jreng. Pokoknya sih aneh-aneh lah, atau aksesoris atau apa. Atau yang misalnya gitu kayak gimana kalau cuma satu senar tuh bisa mainin lagu Setengah. sing kreatif setengah. Rai Setengah yang wangel lah. Review alat musik antik iki. Gong elektrik. Anjing tancap ya. Oh, Seterem. waktu itu sempat Gamelan. drum Drum. yang tipis yang bisa digulung gitu loh. Wah, Jadi kayak segede pad itu ya. gitu. Waktu itu tuh rame juga tuh waktu itu. Kayak gitu. Miring. Asu kok itu plastik terus. Iya. Pokoknya aku sering browsing aja sih neng e-commerce gitu, atau enggak kalau nggak di Berarti kamu itu beli alat musik ya? jadi tak tuku saya. Aku tuku Kita saya. review tuh. Nah, kita review. Tapi bagus juga itu kan buat konten toh. Terus responnya bagus juga masyarakatnya. Bagus. Nge-review pural gitu enggak pernah? Enggak kepikiran ya? Biduan ya Jani ya. Ah. Nge-review Minum kehidupan CTM Bima kalau aja. biduan. Yuk, lanjut. Nge-review kehidupan Bima. Kamu nge-review kehidupan Bima Cok aja. Itu bagus itu, seru. Kan masih ada musik-musiknya LC kan ya musik. Loh iya, Bener. musician. Bener itu. Apik wi. Terima Kita kasih bisa idenya dulu. itu. Nah, tuh. Mas Royalti, Kerry. Ki kacamata gimana? Mas Kerry. Hei. Kerry. Oh iya, sorry. Ketinggalan. Karena dijawab kok. Mas Iya, tak ketinggalan. jawab. Mas ketinggalan. Mas Kerry. Kalau menurut Mas Kerry itu zaman sekarang kan Mas banyak banget kan musisi-musisi yang cover. Nah, itu menurut pandangan seorang Mas Kerry itu gimana? Musisi cover nggak punya karya, cover tanpa izin. Nah, wih. menurutmu Menurutmu, piye, Bi, Mas? Kalau menurutku sendiri sebagai konten kreator ya. Sebagai cover boy. Wah, Tukang cover apa sih cover boy tuh? Jadi enggak mau Coveris. Iya, cover. coveris. Boy cowok apa cewek? Cowok. Cover. Mengcover tuh. Cover boy berarti cover tukang cover boy. Tapi biasanya neng majalah tuh. Aku pengennya kuwi ngopo to. Maksudnya aku oke ngeyel to. Jadi nek Gimana menurutku, versimu, menurutmu? karena emang kalau misalnya kita jadi coveris tuh, apalagi lagu-lagu yang trending gitu ya, kadang terbuai gitu karena, wih 100.000, wih 1 juta. Jadi terlalu nyaman kan kadang. Pas aku dulu ngeluarin lagu pun, wah 1 juta aja rasanya kayak seneng banget gitu karena kan lagu sendiri gitu. Kayak Anarkid pun ini belum ada yang 1 juta, baru 700.000 paling gede. Jadi lagu sendiri tuh memang susah banget kan. Nah orang-orang yang cover tuh biasanya, aduh bikin lagu sendiri, viewsnya susah, udah deh ini aja deh bikin cover-cover terus gitu. Biasanya sih kayak gitu, terbuai kenyamanan itu sih. Jadi menurutku kalau misalnya emang kalian udah punya masa, kayak si Febri ya yang sama ini loh, yang sama Firsa Besari itu kan akhirnya bikin lagu sendiri sampai sekarang kan manggung-manggung terus juga kan. Gara-gara awalnya itu ya cover-cover tuh ya. Awalnya cover estetik gitu-gitu kan. Jadi menurutku kalau emang orang suka sama kamu, sama suaramu, kayaknya jualan lagu sendiri juga pasti laku kok gitu. Original tracknya ya. Dicoba Tapi aja gitu. menurutmu oke nggak
merintis karir dari cover dulu gitu? Hmm, Sah nggak? Ya bukan Kalau- ngomongin saya, maksudnya menurut kamu aja deh gimana? menurutku nggak ada salahnya sih, karena itu termasuk jalan pintas juga sih, maksudnya ibaratnya gini, kayak misalnya Tulus lagi rame nih, terus kita bikin cover Tulus, pas orang lagi nyari Tulus, kita bisa kayak ngebegal gitu loh, ini gue ada nih gitu kan. Akhirnya orang tahu, pas udah tahu itu harusnya menjadi dirinya sendiri, karena kalau misalnya terus-terusan di situ, susahnya itu lagu tuh copyright terus mas. Biasanya hampir 80% aku nih bikin cover gitu pasti copyright. Kalau nggak auto ya manual, diklaim sama labelnya gitu. Jadi uangnya pun nggak ada. Paling ada pun misalnya dari iklan produk gitu yang masuk. Iya. Itu pun agak bingung, misalnya ada produk apa masuk, terus konten kita cover, itu makin gak enak sama yang punya lagu dong. Iya. Maksudnya kita Yang cover original. aja kan harus izin gitu-gitu kan sebenarnya gitu Apalagi kan. ada iklan gitu ya. Apalagi ada iklannya makin susah gitu. Dijual belikan lah ibaratnya. Jadi mendingan sih ya coba bikin lagu sendiri, kalau enggak bikin konten lain selain cover juga gitu. Terus etika cover lagu orang harus izin Yes, itu yes. menurutmu piye? Walaupun gue acaranya tetap masuk ke musisi lainnya, tapi etikanya untuk mengover lagu itu harus izin gak sih menurut kamu? Ya nah aku izin. Iya, Orang kowe betul. sing tak tekoni. Sorry. Kowe kamera kene. Apa menurut kamu? Iki binatang tamu nih. Bintang. Jadi Nah. kalau menurutku etikanya memang sebenarnya harus izin sih. Cuman kalau yang aku waktu itu rasain gitu ya, sempat mau ngontek-ngontek tuh bingung ngontek kemananya kadang. Itu yang mungkin orang-orang rasakan juga gitu ya, bingung ngontek kemana, atau sempat mungkin udah coba email atau hubungin tapi tidak ada balasan kayak gitu loh. Terus mungkin pas dia ngeliat, banyak juga yang cover, akhirnya cover juga aja gitu loh. Gitu sih kalau menurutku. Yang kalau masih di YouTube sih, ya itu sih balik lagi di YouTube kan sebenarnya udah ada aturan-aturannya juga. Kalau misalnya udah di Spotify, iTunes itu yang salah banget menurut aku. Ya betul. Karena banyak juga yang di master ulang ya, podo enak ning. Nah itu mah udah ngaco, udah kayak recycle kan kalau kayak gitu mah. Oke. Makasih. Ketika ini ngomong makasih lah. Sebagai orang yang punya nyopot nyok kowe asu. Makanya rasa gondok. Ngandani protein terlalu tinggi loh telur tuh. Manuk tok ra gondol. Wagu. Polos. Polos. Ono bintang tamu. Oh iya, sorry Mas, Popang. star bintang tamu. Sebagai orang yang punya karya autentik, sering merasa, wah aneh nih mereka naik cuma modal coveran doang. Pertanyaannya apa toh? Ya kuwi. Aku berarti salah nadane ya oleh Mas. Sebagai orang yang punya karya autentik, sering merasa, wah aneh nih mereka naik cuma karena modal coveran doang. Piye sih nulis sing salah? Iki salah iki penulisanmu. Yo. Mas kowe ngerasa aneh ra ketika ono wong cover kuwi terkenal ngono kayak merasa aneh ra. Enggak sih, karena aku pun juga awalnya dari situ ya? Itu pertamanya gitu. Kalau aku nggak merasa aneh sih, cuman agak disayangkan tuh ketika dia nggak nyoba gitu, bahkan nggak sekalipun nggak nyoba untuk bikin karya sendiri, ya karena terlalu nyaman itu. Karena mungkin nggak bisa kali. Bisa juga, tapi kan harusnya tim produksinya bisa nge-hire orang kayak Mungkin kuwi mau buat Bes. bikin Mungkin dia lagu. udah nyaman dari awal kali dia cover sampai sekarang dia udah nyaman di Yuna itu cover. Padahal dia nggak bisa bikin karya kan ada teman-teman. Karena memang mungkin tujuan awalnya akadnya mereka adalah nyari duit aja dari cover. kuwi juga bisa. Bukan berkarya, bener-bener yang berkarya gitu, bukan. Terus mungkin juga bisa sebagai media promosi ketika si pengover terkenal dia suruh cover lagu orang yang terkenal itu juga bisa kan? Itu ada juga kok, maksudnya Ada, itu ada, selama aku aku nge-YouTube pun ada juga tawaran yang kayak lu bikinin covernya, lu parodiin ini tuh banyak sih yang kayak gitu juga. Jadi kadang ada juga orang yang butuh orang seperti mereka nih gitu. Iya. Misalnya laguku pengen terkenal. Cover ke laguku bukan. Ya, Karena kadang tuh lagu terkenal tuh karena misalnya di TikTok gitu kan atau di Indo Musikgram ini orang nyanyiin apa sih? OnlyFans. Nah, OnlyFans. Enggak ya? Beda. Sorry. Misalnya waktu itu lagu apa gitu ya. Kayak dulu apa Karena Susayang. nah Iya kan? iya, betul. Jadi iki cover Karena Susayang. Iki lagu apa tuh akhirnya yang oke. Memang itu ngebangun hype juga sebenarnya gitu. tapi udah pernah ketemu nggak sama musisi cover yang sombong gitu? Kayak aku misalnya. Kan aku sombong kan orangnya. Ya. Enggak sih, belum sih. Apa yang disombongin ya? Lawan yang disombongin. Udah pernah Sorry. ketemu tapi Mas sama musisi cover yang sombong gitu udah pernah ketemu?
Enggak sih. Belum pernah ya. Belum. Kowe tau urung gak? Ora melu. Aku tahu ketemu. Kita tahu. Sopo, Bes? Ora perlu tak sebut Oh iya, terus responmu ben nek ketemu musisi sopo ngono. Ini kita wis. Oh, sopo sih? Sekilah bola. Kedepannya ada proyek apa lagi Mas Nah, Gary? selain ini ngomongin kamu sama band, Band, ya? Kamu Cute. dan SF bandmu dulu, baru kamu dan karirmu yang sekarang baru digeluti. Kalau sama bandku sih kayaknya pulang dari Jogja ini paling masih manggung-manggung dulu. Oh, jadwal udah mulai padat ya? Enggak padat banget juga sih. Maksudnya ya ada aja. Terus mungkin coba bikin demo-demo lagi sih. Ini RUU yang baru ini. Nah, itu. Kamu harus ikut demo itu. Bener loh itu. Aku pengen bikin lagu slot itu loh. Bener anak muda teenage sih. Iya. Oke, live dulu royalti itu. Slot Oh, sono lagu terkenal lebih. Na itu. Gara-gara slot. Lagu ini siapa sih? Klub ketemu bom Sumatera mau main bahasane. Oh, Viral kuwi nge TikTok. masa sih? Ora lah. Apa Mik? Ora. Iki aku tenanan loh. Heeh. Nyok ini. Tenanan ono. Tenanan. Oh, no, lagu slot iki. Oke. Aku terkejut ya nang TikTok metu kae. Yo, lagu iki. Terus di karirnya kamu sendiri selain di band tadi, progresnya. Seorang Carry. Sekarang Sebagai personal branding bukan yang band. Kayaknya balik dari Jogja juga pengen Hah? pengen mulai lanjut nge-YouTube lagi sih, soalnya udah lama banget nggak ngupload. Jadi kemarin tuh ngurusin clothingan dulu sebenarnya. Jadi ada beberapa perubahan gitu. Clothingan udah beres, kayaknya mau YouTube. Terakhir ngonten kapan sih? Terakhir ngonten aku YouTube ya? sebulan yang lalu lah, tapi iklan itu juga. Iklan. Endorse yo. Terpaksa bikin konten karena kerjaan berarti ya. Ya, kadang ngono. Jadi kalau si YouTube itu sekarang ini sih lebih ke aku bikinnya ketika aku pengen aja gitu. Karena kayaknya sih Ngatur waktunya susah. aku tuh, sempat Bang. ngobrol beberapa sama beberapa konten kreator juga. Jadi ada juga yang kayak aku pun ngerasain kayak beban nih, maksudnya si channelnya kan udah besar. Jadi kalau bikin sesuatu yang Biasa receh aja. banget, itu kayak dari kita pribadi pun nggak tega sama channelnya, nggak apa kayak sayang gitu Ya, kan. minimal sama ya. Minimal Menjaga sama, kualitas jadinya, lah. Menjaga jadinya kualitas malah output. nunda gitu, malah nggak bikin apa-apa gitu. Tapi kadang memang bikin konten tuh memang nek pas lagi buntu ya buntu tenan kan ya. Tapi kan mesti di kontenmu tuh yang paling original apa sih? Karena kan tadi kan kamu bilang Banyak aku beberapa banget ya. kali Iya. memang mengembangkan atau Betul. berarti mengcover konten orang di versi Indonesia kan. Sing dari original, luar. sing sangat ditunggu-tunggu sama orang-orang tuh apa sih? Sebenarnya nantangin. Nantangin dia. CRG. Wah. Bajingan. Bukan kamu, hei. jadi aku sempat bikin segmen hashtag nantangin. Jadi kayak aku ke jalan, ada pengamen tiba-tiba Oh iya. Tak pernah lihat. Kamu bisa bawain lagu Metallica enggak gitu loh? ya kayak gitu, yang kayak gitu itu jadi quiz. Kayak ini ya, challenge ya. Kayak challenge gitu. Itu tapi lagi nggak jalan juga karena gimana ya? Jadi si YouTube ini kan hostnya juga aku ya sebenarnya. Jadi kayak aku sebenarnya nggak nyaman Mas kalau syuting di luar sebenarnya gitu. Jadi Outdoor ya. jadi ketika aku nyamperin tuh aku ada perasaan kayak aduh, ntar kalau tahu-tahu ada dishub gimana nih atau Oh, iya. tiba-tiba ada yang ngerekam, wah nih mengganggu lalu lintas walaupun saya sebenarnya di trotoar atau apa takutnya gitu kan, atau kadang kita syuting di jalan yang ngeliatin banyak tuh nggak nyaman gitu. Wah, Jadi jangan lagi. jadi kadang-kadang itu padahal viewsnya 10 juta, gede-gede, tapi dari hati nggak enak tuh kadang nggak deh gitu karena maksudnya kalau uang kan clothinganku juga ada, maksudnya kerjaan lain juga ada. Jadi sekarang tuh nggak yang ngejar banget aku Mas, nggak yang ngejar banget si YouTube banget gitu sebenarnya. Jadi kadang tuh ini juga sih mikirin diri sendiri juga gitu, karena kadang suka apa ya, suka kayak maksain banget padahal gue tuh nggak pengen gitu, ibaratnya gitu loh. Kayak ngapain sih gue gini gitu, kayak kadang perang sendiri gitu. Kadang ya pas kan duit ya wes lah ngono ya kasih wes. Jadi terakhir YouTubean Konten. update di bulan kemarin ya. Waktu itu sama Ochan SHA sama Recaptivate itu
bahas soal bling. Oh kayak ngobrol gitu ya? Aku punya segmen juga namanya Rock Show. Ray, Ochan, Kerry Show. Oh. Itu cuman ngobrol tok karena emang kita bertiga doyan bling kan gitu. Jadi ayo bikinlah ngobrol sekalian gitu. Seneng akunya gitu. Oke. Walaupun views-nya juga sebenarnya sedikit karena segmented banget kan popang gitu-gitu. Cuman ya seneng gas gitu. Oke, Kerry, Mas Oke, Kerry. Mas Kerry. Pertanyaan terakhir nih. Siapakah presiden Naruto yang kedua? Selalu Cok. Oke, terima kasih Mas Kerry. Kita nggak kerasa udah 1,5 jam. 1 jamnya tadi prepare makan di bawah. Iya, betul. Podcastnya Setengah 1,5 jam. jam podcast. Iya makanya itu kan belum selesai ngomong. Kamu nantangin. Kejar. Pak Nuwun sudah mampir di kamar kami. Juga ada terakhir kali di podcast ini tuh biasanya ada kebiasaan menyingkat kata rumor. Nah, itu dadaan. Rumor. Ru. Rumah Mor. Morgan. Rumah. Not C. Ora. Semes. Semes Morgan. Sampai ketemu lagi di rumor berikutnya bersama saya, Mika dan Morgan. Morgan. Atur.